Alright guys, welcome back to Solo English Center with me Mr. Arianto. Alright, pada video kali ini kita akan membahas materi bahasa Inggris kelas 8 yaitu tentang greeting card. Nah, apa itu greeting card? Jadi greeting card adalah suatu kartu yang diberikan atau dikirimkan kepada seseorang untuk memberikan suatu ucapan terhadap suatu momen atau peristiwa tertentu ya. Tujuannya adalah untuk memberikan selamat, doa atau harapan serta menunjukkan simpati kita terhadap seseorang ya. Orang tersebut bisa guru kita, teman kita, ayah kita, ibu kita, dan lain sebagainya sesuai dengan momen-momennya. Kalau misalkan hari guru berarti ya kita berikan kepada guru. Kalau teman kita ulang tahun berarti ya kita kasihkan birthday card terhadap teman kita gitu. Kalau hari ibu maka kita berikan greeting card kepada ibu begitu. Nah, kemudian structure ini adalah merupakan suatu bentuk atau unsur-unsur yang ada dalam greeting card ya. Jadi biasanya dalam greeting card ini itu teksnya hanya singkat ya, teks singkat, tidak seperti surat yang panjang sekali atau teks-teks lainnya, tapi dia hanya singkat karena dia hanya dikhususkan untuk memberikan ucapan saja secara singkat, padat, dan jelas. Bagiannya ada 3, yaitu penerima, biasanya to kepada siapa, isinya hanya singkat juga, kemudian pengirim. Maka biasanya greeting card itu bentuknya kecil, simple, tetapi dia mengutamakan estetika atau keindahan ya. Nah, kartu ini dibuat semenarik mungkin dan biasanya dihiasi dengan aksesoris, gambar, simbol terkait momen atau peristiwa yang terjadi. Jadi kalau nanti dia ulang tahun maka dia gambarnya juga aksesorisnya ulang tahun kayak balon-balon begitu ya. Kalau dia hari guru maka gambarnya juga yang merepresentasikan hari guru. Kalau dia hari ibu juga hari ibu. Maka dia isinya juga tidak banyak. Yang penting adalah kita melihat dari gambarnya saja atau melihat dari kartunya saja sudah akan tahu kira-kira ditujukan untuk momen apa gitu. Nah, ini adalah contoh birthday card. Nah, tadi yang kepada siapa tadi tidak terlalu penting, maksudnya tidak harus dituliskan semua karena begini ya, karena biasanya kalau kita memberikan kepada seseorang itu sudah jelas diberikan kepada dia. Maka di sini kepadanya tidak tertulis. Biasanya kita kan diundang teman kita, kemudian kita berikan kado dan ada greeting cardnya. Maka kepadanya itu sudah jelas sehingga tidak ditulis. Nah, ini adalah contohnya. Happy birthday. I hope your day is full of fun and celebration. Happy birthday to you, my dear. Nah, your good name here itu dikasih nama kita ya. Misalkan your best friend Sinta. Nah, begitu ya. Jadi this is the example of birthday card. Kita lihat bentuknya menarik, isinya singkat, padat, dan jelas. This is the example of birthday card. And then we have also the example of anniversary card. Jadi anniversary itu merupakan suatu hari ulang tahun dari suatu bisa pernikahan, bisa suatu hubungan dan lain sebagainya. Jadi sama di sini biasanya anniversary itu sudah jelas siapa yang anniversary, maka di sana tidak dituliskan kepada siapa, langsung saja happy anniversary to a beautiful brother and sister-in-law. May the freshness of your love always remain. Nah, kemudian baru di bawah itu diberikan nama Anda. Kenapa diberikan nama? Karena biasanya yang memberikan suatu ucapan itu tidak hanya satu orang, sehingga nanti tidak tertukar begitu. Kalau yang penerima itu kan sudah jelas. Biasanya dalam satu keluarga itu sangat jarang terjadi anniversary itu double. Maka sudah jelas penerimanya ya.
Father's Day, sama juga Father's Day juga begitu ya. The greatest gift I ever had from God, I call him Dad. Happy Father's Day. Kemudian namamu begitu. Father's Day juga begitu ya. Sometimes dia tidak membutuhkan kepada siapanya karena sudah jelas ayahmu yaitu begitu. Kecuali ayahnya 15. Nah, nanti baru yang mau dikasih ke yang nomor berapa atau siapa itu perlu dikasih nama. Tapi kalau ayahnya satu, kemudian Father's Day-nya, meskipun Father's Day itu sak dunia ya, tetapi kan ayah kita itu hanya satu, ayahmu hanya satu begitu, sehingga tidak perlu dituliskan penerimanya siapa gitu. And Teacher's Day sama, kalau Teacher's Day ini sebenarnya perlu dikasih ya, terutama kalau tidak ketemu dengan gurunya. Tapi kalau ketemu juga tidak perlu dikasih juga. Misalkan gurunya masuk kelas, kemudian masing-masing itu let's say every single students in the class are giving the card, so you don't need to put your teacher's name in, let's say, in card. But of course you need to put your name in the card because you know that in a class there are so many students, so that the teacher will know who is giving me this card and this card gitu ya. For example, I will miss my teachers but will always cherish their lessons. Happy Teacher's Day. 5th September from bla bla bla. Namamu ditulis situ di bawah situ ya. Misalkan Johnny, Tony, Tina, Tini, Tony, Sinta, and etc. Jadi begitu, perlu dikasih nama. Teacher's Day. Apologizing card. Nah, kapan kita memberikan apologizing card? Yaitu ketika kita berbuat salah terhadap orang lain ya, maka itu kamu tuliskan, Dear bla bla bla, Dear Sinta, I'm sorry for behaving badly to you and please forgive me. Kepada Sinta, aku minta maaf karena sudah bersikap tidak baik kepadamu dan mohon maafkan diriku. Nah, tuliskan namamu, Johnny, Jono, Tony, Tono, dan lain sebagainya. Nah, ini dikirimkan ketika kita berbuat salah kepada teman kita. Tapi ini biasanya juga jarang terjadi di Indonesia ya. Ini culture orang luar. Begitu. Di Indonesia jarang terjadi. Thanking card. Thanking card ini juga jarang terjadi di Indonesia ya, tetapi perlu kita sampaikan bahwa ini adalah thanks for all wishes and blessing on my wedding anniversary. Nah, biasanya ini diberikan oleh orang yang sudah diberikan kartu duluan. Misalkan kamu ulang tahun tadi diberikan greeting card, maka kalau mau membalas kamu memberikan dengan thanking card. Nah, kamu anniversary dikasih, maka dikasih thanking card. Ini adalah balasannya. Kalau misalkan bukan wedding anniversary, bisa thank for all wishes and blessing on my birthday party, begitu ya. Kasih nama yang ulang tahun, nama yang anniversary gitu. Nah, itu tadi teman-teman adalah penjelasan mengenai greeting card beserta contohnya. Nah, sekarang untuk latihannya, silahkan teman-teman membuat greeting card ya, bisa bentuk apapun atau tentang birthday card, tulis di kolom komentar begitu. Kalau teman-teman mau kursus bahasa Inggris, silahkan hubungi kontak kami di Solo English Center, bisa di Instagram atau Facebook ya. Thank you.